Dongeng-dongeng kerajaan selalu diwarnai oleh perang, perebutan kekuasaan, dan pengkhianatan. Mulai dari Ken Arok hingga Game of Thrones, selalu ada yang namanya pertikaian menggulingkan raja, kudeta dari sanak keluarga. Entah itu untuk menjadikan hal lebih baik atau lebih buruk, tahta dan kekuasaan tampaknya memang mengeluarkan sisi binatang dari manusia, betapapun beradabnya hidup kita. Mungkin itulah yang bikin Robert Eggers tertarik untuk mengangkat cerita dari mitologi bangsa Viking. Terkenal lewat dua film panjang pertamanya, The Witch dan The Lighthouse, sutradara ini bilang dia enjoy mengangkat cerita dari periode dahulu kala karena menurutnya manusia itu tidak berubah. Walaupun zaman dan keadaan bisa demikian berbeda, nature manusia tetap sama. Maka tentu saja menarik sekali mengulik apa sebenarnya yang ingin Eggers sampaikan lewat The Northman, karya terbarunya, yang membahas tragedi satu kerajaan bangsa Viking di awal tahun Masehi. Paket lengkap perebutan kekuasaan dengan pengkhianatan lewat penceritaan penuh fantasi dan machismo. Bayangkan Lion King, tapi ceritanya lebih menekankan kepada balas dendam sehingga berkembang menjadi antitesis dari petualangan si Simba. Gak ada Hakuna Matata, hanya balas dendam yang membara. The Northman menceritakan kisah Amleth, calon pangeran yang harus menyaksikan kematian ayahnya sendiri, sang raja, di tangan pamannya. Kisah Amleth ini memang jadi inspirasi William Shakespeare yang menuliskannya ke dalam apa yang kita kenal sekarang sebagai Hamlet. Ya, salah satu literatur paling berpengaruh di dunia, yang diadaptasi dan banyak jadi inspirasi bagi karya-karya lain, salah satunya si Lion King tadi. So ya, Amleth pun diburu oleh kaki tangan pamannya, seperti Simba diburu oleh para hyena atas perintah Scar. Tapi tidak seperti Simba yang terbenam dalam rasa bersalah, Amleth tumbuh dengan rasa dendam mengendap di dalam dadanya. Mantra yang terus ia ulangi selama mendayung perahu saat melarikan diri adalah I will avenge you father, I will save you mother, I will kill you Fjolnir. Hingga dewasa, hingga saat dia berotot dan buas sesuai didikan klan berserker yang memungutnya, Amleth terus mengulang mantra tersebut. Dan ketika dia mendengar kabar keberadaan pamannya si Fjolnir, Amleth menyamar sebagai budak belian sang paman. Dengan bantuan Olga, perempuan yang juga jadi budak, dan sihir leluhurnya, Amleth bermaksud untuk memenuhi apa yang ia yakini sebagai tugasnya hidup di dunia. Balas dendam. Bahkan untuk film yang sudah kuharapkan bakal sangar, The Northman tetap terasa amat sangat cadas. Aksi-aksinya beneran kekerasan yang tingkat barbar, yang terasa semakin efektif berkat dukungan warna dan visual yang dingin. Sinematografinya indah memang, tapi terkesan dingin. Pemandangan Islandia terhampar luas, mau itu daratan bersalju ataupun padang rumput. Malam-malamnya juga terasa dingin dengan api unggun padahal. Nah itu semua works out perfectly, ngasih kita pengalaman nonton yang bikin adrenalin naik, serupa kayak kalau lagi dengerin musik super metal. I wish film ini tayang di bioskop supaya cinematic experience-nya bisa kita rasakan naik berkali lipat. Gerak kamera film ini benar-benar menyampaikan sensasi hewan buas seperti yang dirasakan oleh karakternya. Karena dari perspektif si Amleth, dirinya itu adalah serigala liar. Dia diajarkan identitas hidup dan survive seperti serigala. Eggers benar-benar memastikan perspektif protagonisnya itulah yang hanya kita rasakan sepanjang durasi film. Saking imersifnya semua terasa, aku jadi kesulitan menentukan bagian mana yang paling aku suka dari film ini. Ada 3 yang aku suka. Bingung aku milih yang paling suka. Bagian menyerbu ke desa untuk dijajah, punya gerak kamera yang intens, sesuai dengan konflik yang bersarang di hati Amleth saat itu. Karena sekarang, dia yang jadi teroris. Adegan-adegan di sekuen itu bengis-bengis, dan Eggers memastikan kameranya nggak berpaling dari itu semua. Aku suka. At one time, ada adegan si Amleth menangkap tombak yang dilempar kepadanya, lalu melemparkan tombak itu balik ke si pelempar. Badass banget. Sementara nanti di final battle juga nggak kalah poetiknya. Malah bisa saja jadi adegan terakhir itu adegan sword fight paling ngerok yang pernah aku lihat dalam film. Amleth dan Fjolnir one on one berduel hidup mati, berlatar belakang volcano yang tengah memuntahkan lava.
Nah, hasil akhir duel mereka itu, wow, bikin aku berdiri di kursi dan bertepuk tangan karena begitu keren pengadeganannya. Tapi di samping dua itu tadi, bagian-bagian yang surrealis pun nggak kalah cakep. Ya, seperti film Robert Eggers yang sebelum-sebelumnya, The Northman juga kental oleh elemen fantasi atau mitologi yang digarap dengan pendekatan surrealis yang nyaris mistis. Memang gaya horornya inilah yang pemanis film Eggers sejauh ini. Set piece dan kostum dan sinematografi semakin dahsyat begitu masuk ke ranah ini. Amleth bakal dapat banyak bantuan dari makhluk-makhluk misterius. Dia juga bakal banyak mendapat penglihatan. Nah, Eggers menjalin semua elemen dunia ceritanya dengan mulus. Also, kita bisa langsung mengerti makna di balik elemen surrealis tersebut, atau setidaknya nggak butuh banyak pemikiran rumit, karena The Northman tidak tampil seambigu dua film Eggers sebelumnya. At least, sebagian besar ini adalah cerita yang lebih straightforward, tapi benar-benar ter-enhance berkat gaya penceritaan Eggers. Kalau memang harus mutusin, kayaknya aku bakal pilih bagian surrealis aja yang jadi bagian paling favorit. Karena after all, Anya Taylor-Joy ditempatkan di estetik dreamlike. Wah, bener-bener pemandangan yang chef kiss banget. Tentu saja penampilan acting dalam film ini juga berada di level out of the world, alias sama-sama fantastis. Dialog-dialog mereka untungnya nggak setradisional dialog pada The Lighthouse, sehingga nggak suka dimengerti walaupun memang ada beberapa yang berupa chant bahasa Nordik kuno. Lalu ada juga pelafalan nama yang cukup bikin lidah kita mikir dulu. Selain Anya, ada Willem Dafoe, ada Nicole Kidman, ada Ethan Hawke, dan banyak lagi aktor yang maksimal menghidupkan karakter mereka. But I do think development karakternya agak minimal. The Northman mengincar dramatic irony. Drama dari kejadian yang kita sebagai penonton tahu lebih banyak atau tahu lebih dahulu daripada protagonisnya. Diharapkan kita semakin peduli sama tindakan yang dipilih si karakter, karena misalnya kita tahu apa yang dia pilih itu ada sesuatu yang salah, sehingga kita merasakan dramatis dari sana. Nah, di film ini kita bisa melihat jauh lebih dahulu daripada si Amleth perihal apa sih sebenarnya di balik pengkhianatan si paman gitu. Kita melihat Amleth sepanjang durasi terbakar oleh rasa dendam, bahwa segala tindakannya berujung kepada rencana untuk membalas dendam. Tapi kita juga mengerti sepertinya ada kenyataan yang mengejutkan bagi Amleth di balik pengkhianatan tersebut. Nah, disitulah letak kurangnya perkembangan karakter. Amleth hanya termotivasi oleh satu hal, dan ketika dia tahu kenyataan, bagi Amleth cuma jadi sebuah shock value. Pada akhirnya, dia tetap harus membunuh sang paman, tapi perubahan alasan kenapa dia harus membunuh tidak lagi semata karena balas dendam, tidak benar-benar diolah maksimal oleh film. Percaya bahwa hidup untuk menjalankan suatu tujuan atau fungsi tertentu, begitulah orang memaknai takdir. Semua orang punya takdir, tapi adalah satu kesalahan untuk meyakini bahwa takdir hidup hanya untuk membalas dendam. Perjuangan Amleth pada awalnya untuk membalas dendam demi merebut kembali tempatnya sebagai penerus raja bersama keluarga. Itulah takdir si Amleth yang sebenarnya, bukan balas dendamnya, tapi merebut kembali tempatnya. Amleth harus menyadari cara lain yang bisa ia ambil untuk memenuhi takdirnya sebagai raja. Cerita Amleth baru benar-benar jadi tragedi saat dia yang sudah menyadari hal tersebut, tapi pada akhirnya tetap memutuskan untuk membalas dendam. Amleth yang diperankan penuh dedikasi secara fisik maupun emosional oleh Alexander Skarsgård terasa stagnan karena film tidak memperlihatkan perkembangan atau pembelajaran yang ia alami. Misalnya, film melompat begitu saja dari saat dia kecil kabur dari buronan pembunuh ke masa dia sudah jadi pejuang di klan Berserker. Kita nggak dikasih lihat perjuangannya bisa sampai jadi sejago itu di Berserker. Film ini hanya terus menekankan revenge. Keinginan balas dendamlah yang bikin Amleth kuat. Itu yang harus kita percaya menurut film ini. Ketika dia mulai jadi budak keluarga pamannya, seharusnya ada banyak psikologis yang bisa digali dari karakter Amleth. Karena di situ dia bertemu dengan ibunya, dengan adik tirinya, dengan pamannya, bahkan dengan penjaga yang dulu hampir mencelakainya. Tapi fokus film tetap memperlihatkan balas dendam. Amleth menyusun rencana bersama Olga. Nah, di babak kedua pas jadi budak inilah, film kayak meraba apa yang mau dibahas. Sempat diperlihatkan soal cinta pada keluarga,
ada sekuen yang memperlihatkan adegan Amleth menyelamatkan nyawa adik tirinya, nyawa anak paman dengan ibunya. Tapi ini nggak lanjut digali. Alih-alih membuat Amleth mengkonfrontasi perasaan atau penyebab kenapa dia menolong, film malah kembali membuatnya seolah itu adalah bagian dari rencana balas dendam. Amleth dibuat kembali ke soal balas dendam. Karakternya jadi kurang dalam, nggak pernah gali yang lain gitu. Bahkan hubungan dia dengan ayahnya pun kurang penggalian. Untuk sebuah tekad membalaskan dendam, Amleth ini tidak tergambarkan sedekat itu dengan sang ayah. Ayahnya ini justru di menit-menit screen time-nya yang sedikit itu diperlihatkan baru saja pulang dari perang dan sudah lama tidak melihat Amleth. Jadi koneksi mereka tuh kurang. Ketika mengetahui fakta tentang siapa ayahnya di akhir pun, Amleth tidak tampak demikian terguncang gitu. Dia lebih terguncang buat ibunya. Nah, menurutku ada penekanan yang kurang tegas dilakukan oleh film. Motivasi Amleth mestinya sudah berubah di titik dia tahu kebenaran. Bahwa the revenge is not just really about his father. Maskulinitas kerajaannya itu hancur oleh terkuaknya peran perempuan. Ada sesuatu yang sepertinya ingin disampaikan film ini tentang perempuan di dalam narasi. Karena Ibu dan Olga misalnya terlihat punya keparalelan pada peran karakter mereka. Begitu juga dengan kemunculan Valkyrie, pejuang perempuan dalam penglihatan Amleth. Kedamaian yang akhirnya dicapai oleh Amleth sekilas tampak datang dari dia sudah punya keluarga bersama Olga. Tapi siklus dendam itu ternyata masih ada. Nah, menurutku film setelah terlalu straightforward mengisi 2 babak awal karena kebutuhan untuk memunculkan dramatic irony, malah tampak seperti kehabisan waktu mengembangkan kisahnya di babak akhir. Karena mendadak yang straightforward tadi berubah balik menjadi ambigu gitu. Film memang tidak tergagap membahas ini dan masih bisa mempertahankan pesonanya, tapi kupikir hasil akhir di babak akhir itu tuh harusnya bisa jadi lebih baik pembahasannya. Meskipun film ketiganya ini nggak sekuat 2 film sebelumnya, tapi aku masih amat sangat puas oleh cara Robert Eggers mempersembahkan ceritanya. Gambar dan aksi film ini hits very hard. Mitologi Nordik pun berhasil disematkan dengan mulus, dijadikan elemen surrealis yang bikin merinding. Karakternya juga punya dramatic point yang sangar, hanya saja memang kurang pengembangan. Film ini terasa straightforward untuk sekitar 70-80% durasi, tapi lantas menjadi pengen lebih dalam, namun sudah tak cukup lagi waktunya. Bukan lantas kusebut ini sebagai abrupt, tapi hanya memang terasa ada yang kurang ditekankan setelah misi dramatic ironinya selesai. But hey, ini cuma masalah pada naskah. Secara arahan dan visual, film ini menghibur sekali dan benar-benar ngasih pengalaman yang berbeda. Aku berikan 6,5 dari 10 bintang emas untuk The Northman. That's all we have for now. Jadi bagaimana menurut kalian cerita Amleth yang membalas dendam kepada pamannya yang berkhianat? Bisa relate dengan manusia zaman sekarang menurut Robert Eggers tadi? Share with us in the comments. Jangan lupa hit like dan subscribe supaya nggak ketinggalan review-review dan playthrough lain. Kunjungi mydership.com untuk review yang lebih detail. Kalian bisa juga kunjungi store mydership di ciptoloka.com. Ada banyak kaos dan pernak-pernik custom yang unik, mulai dari film, musik, game, hingga wrestling. Thanks for watching. Remember in life, there are winners and there are losers.